Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan dan memberikan contoh aplikasi web sederhana membuat form inputan yang menggunakan HTML sebagai struktur, CSS sebagai tampilan, dan PHP untuk mengelola logika dan komputasi. Berikut penjelasan detailnya yang akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 5. Nama saya Muhammad Rizky Hidayatullah, semester 1 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irham Hadisuma dari semester 1 kelompok 5. Di sini saya bagian editing video. Terima kasih. Saya Wika Isnawati, semester 1 dari kelompok 5. Berikut adalah penjelasan rinci kode HTML, doctype HTML. Ini adalah deklarasi dokumen HTML yang menunjukkan tipe dokumen HTML yang digunakan HTML5. HTML ini adalah elemen utama yang membungkus seluruh konten HTML halaman web. Head ini adalah bagian kepala dokumen HTML yang digunakan untuk menambahkan elemen-elemen seperti judul halaman, meta tag, dan link berkas CSS. Title ini adalah elemen yang digunakan untuk menunjukkan judul halaman web yang akan ditampilkan di bila judul peramban. Body adalah elemen utama yang berisi konten yang akan ditampilkan di halaman web. H1 ini adalah elemen judul utama yang menampilkan teks hitung predikat nilai di halaman. Ini digunakan untuk memberikan judul atau kepala yang jelas. Form ini adalah elemen formulir HTML yang digunakan untuk mengumpulkan input dari pengguna. Dalam kasus ini, kita menggunakan atribut metode post yang berisi data formulir akan dikirimkan menggunakan metode HTTP post. Atribut akun menunjukkan bahwa formulir akan dikirimkan ke halaman itu sendiri. Label ini adalah elemen label yang berfungsi untuk memberikan label atau petunjuk kepada pengguna. Di sini label masukkan nilai akan ditampilkan di samping elemen input. Input adalah elemen input yang memungkinkan pengguna memasukkan nilai, atribut tipe, atau number. Mengindikasikan bahwa ini adalah input angka, atribut name. Nilai input digunakan untuk memberikan nama input agar dapat diakses melalui PHP. Atribut min dan max digunakan untuk mengatur nilai minimum dan maksimum yang dapat digunakan pengguna 0 hingga 100%. Atribut required menandakan bahwa input ini wajib diisi. Button ini adalah elemen tombol yang memungkinkan pengguna memicu pengiriman formulir. Atribut tipe submit mengindikasi bahwa ini adalah tombol untuk mengirimkan formulir. Atribut name hitung button memberikan nama kepada tombol sehingga kita dapat mengidentifikasikan saat formulir dikirimkan. PHP script di sini akan menampilkan hasil. Ini adalah komentar HTML yang ditampilkan pada halaman web, tetapi digunakan untuk memberitahu bahwa hasil dari script PHP akan ditampilkan di sini setelah formulir dikirimkan. Kode HTML ini adalah dasar dari halaman web yang memungkinkan pengguna memasukkan nilai dan menghitung predikat berdasarkan nilai tersebut. Setelah form dikirim, hasil predikat akan ditampilkan di tempat yang disebut dalam komentar. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia, semester 1 dari kelompok 5. Berikut penjelasan masing-masing bagian CSS. Body, ini adalah aturan CSS yang berlaku untuk seluruh isi dokumen. Di sini kita mengatur font family. Jenis font untuk seluruh teks pada halaman menjadi Arial, sans serif untuk memastikan tampilan yang konsisten. Text align center digunakan untuk mengatur teks agar berada di tengah halaman.
H1 ini mengatur tampilan teks di dalam elemen H1. Kita mengatur warna teks menjadi abu-abu. Kode warna pagar 333. From ini adalah aturan CSS yang berlaku untuk elemen formulir. Kami mengatur margin, mengatur jarak di atas dan bawah formulir untuk membuatnya terlihat rapi. Max width adalah lebar maksimum formulir agar tidak terlalu lebar. Padding digunakan untuk memberikan jarak dari tepi formulir. Border adalah garis tepi formulir, dan border radius mengatur sudut formulir agar berbentuk agak melengkung. Label ini mengatur tampilan label, misalnya masukkan nilai. Kami memberikan efek tebal pada teks dengan font white, bold, dan display. Blok mengatur label agar muncul di bawah input, bukan di sampingnya. Margin bottom memberikan jarak antara label dan elemen input. Input ini mengatur tampilan elemen input yang digunakan untuk memasukkan nilai. Kami mengatur width menjadi 100%, sehingga elemen input mengisi lebar formulir. Padding memberikan jarak internal pada elemen input, dan margin bottom memberikan jarak antara elemen input. Button ini mengatur tampilan tombol hitung predikat. Kami memberikan warna latar belakang biru, background color, dengan kode pagar 007 BFF, dan warna teks putih, color dengan kode pagar FFF. Border none menghilangkan batasan tombol, padding memberikan ukuran tombol, dan kursor, pointer mengubah kursor saat diarahkan ke tombol. Result ini adalah aturan CSS yang berlaku untuk elemen dengan kelas result. Kita mengatur teks dalam elemen tersebut agar tebal, font white, bold, dan memberikan jarak atas dengan margin top untuk membuat hasil predikat terlihat dari formulir. Dengan menggunakan CSS, Anda dapat mengendalikan tampilan dan gaya elemen-elemen HTML pada halaman web, sehingga halaman web Anda dapat terlihat lebih rapi dan sesuai dengan preferensi desain Anda. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Simananta dari semester 1 kelompok 5. Penjelasan rinci kode PHP. Tanda seru PHP dan tanda seru tutup ini adalah tag PHP yang menandai awal dan akhir dari blok kode PHP. Kode PHP dijalankan di antara tag ini sebagai berikut. If is set variable underscore post kurung buka hitung button kurung tutup. Ini adalah kondisi PHP yang memeriksa apakah tombol hitung button telah ditekan dalam formulir. Jika tombol tersebut ditekan, maka blok kode yang berada di dalam kondisi ini akan dijalankan. Variabel nilai sama dengan interval. Variabel kodenya kurung buka variabel underscore post kurung buka nilai input kurung tutup. Ini digunakan untuk mengambil nilai yang dimasukkan oleh pengguna melalui formulir HTML. Data ini disimpan dalam variabel nilai setelah dikonversi menjadi tipe data integer dengan interval untuk memastikan bahwa itu adalah bilangan bulat. Selanjutnya, kode PHP menentukan IPK berdasarkan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pernyataan if and else if untuk memeriksa kisaran nilai yang sesuai dengan setiap IPK A, B, C, D, atau E, tergantung nilai yang didapat oleh pengguna. Hasil IPK disimpan dalam variabel IPK sesuai dengan kisaran nilai yang sesuai. Akhirnya, kode PHP yang menggunakan pernyataan echo untuk menampilkan hasil keterangan di halaman web. Hasil ini akan ditampilkan dalam elemen buka P tutup dengan kelas result dan memberikan tampilan yang sesuai. Dengan demikian, kode PHP ini mengelola logika penghitungan predikat berdasarkan nilai yang dimasukkan oleh pengguna melalui formulir HTML, dan hasilnya akan ditampilkan di halaman web setelah pengguna menekan tombol OK.